Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya, atas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa datang ke majelis ilmu yang mulia ini, dan kita berharap semoga apa yang kita bicarakan di tempat ini akan jadi hal-hal yang bermanfaat pula untuk diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada babun nahyir rajuli wal mar'ati an khisabi sya'rihima bisawad. Bab tentang larangan bagi laki-laki dan wanita untuk menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab tentang larangan bagi laki-laki dan perempuan ini untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, utiya bi Abi Quhafah walidi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yauma fathi Makkah. Dibawa atau diajak pada hari itu Abu Quhafah. Abu Quhafah ini dikatakan sebagai ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ini terjadi pada hari penaklukan kota Mekah. Artinya bapaknya Abu Bakar itu baru masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Dia musyrik, masuk Islamnya nanti setelah Fathu Mekah. Dan dikatakan wa ra'suhu wa lihyatuhu kasughamati bayadan, dan kepala dan jenggotnya pada saat itu sudah dalam keadaan sangat putih sekali. Artinya beliau ini masuk Islamnya sudah sangat-sangat tua, rambut putih, jenggot putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayru hada wajtanibus sawad. Rubah ini, kata Nabi. Maksudnya dirubah, disemir kepalanya ini dan ganti, dan jangan engkau wajtanibu, dan jauhi, kata Nabi Muhammad SAW, rubah warna rambut dan jenggotmu ini dan jauhi warna hitam. Nah, dari hadis ini secara letterlek kita akan melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika melihat seseorang yang rambutnya putih atau jenggotnya putih, lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh orang ini untuk merubah. Tapi dalam hadis di atas dikatakan bahwasanya wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Nah, dalam masalah ini para ulama kemudian menjelaskan tentang masalah memakai semir atau merubah warna jenggot dan rambut yang sudah beruban. Dalam masalah ini dibagi dua. Ada masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama, dan ada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Seperti apa masalah yang disepakati? Karena hadis tentang jenggot itu bukan cuma satu hadis ini, dia ada banyak hadis. Terdapat hadis tentang menyuruh kita untuk menyemir rambut ini tadi sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan, innal yahuda wan nasara la yasbaghuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut mereka,
Tapi sekarang kata Nabi, selisihi mereka. Artinya mereka nggak nyemir rambut, kalian yang nyemir. Nah, perkara yang disepakati oleh para ulama adalah bahwasanya menyemir rambut dengan warna selain hitam yang tidak sama dengan hadis tadi, menyemir rambut dengan warna selain daripada hitam adalah perkara yang dianjurkan. Maksudnya menyemir dengan warna rambut kuning, merah atau yang lainnya. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai sebuah sunnah Nabi Muhammad SAW, karena meskipun Nabi itu kan nggak banyak ubannya, Pak. Jadi nggak ada ceritanya Nabi bersemir. Cuma Nabi Muhammad SAW menyuruh orang untuk bersemir. Maka itu pun sudah cukup menjadi sebuah dalil bahwasanya menyemir rambut itu adalah sunnah ketika rambut itu sudah putih. Dan ini yang dengan berwarna selain daripada hitam. Seluruh ulama sepakat. Kemudian yang kedua, kesepakatan para ulama, menyemir dengan warna hitam itu boleh kalau untuk jihad, untuk perang, supaya pasukannya kelihatan kuat-kuat, anum-anum ya kalau pian misalnya berhadapan perang lawan kaik-kaik berataan kan kita kada usah takutan kita. Makanya disunahkan, dan ini sepakat. Kalau untuk jihad ini sepakat semua bahwasanya hukumnya adalah diperbolehkan meskipun dengan warna hitam. Nah, ini hal yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Perkara yang diperselisihkan ini, kalau yang masalah warna semirannya itu kuning atau merah, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Artinya bahkan itu masuk ke dalam hal yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menyemir dengan warna hitam sendiri seperti apa? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan hukumnya adalah, tapi ada penjelasan-penjelasan dalam hukumnya. Kita masuk misalnya pada penjelasan mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, hukum menyemir rambut atau jenggot dengan warna hitam itu dikatakan oleh mereka, oleh Ibnu Abidin, qala amatul masyayikh annahu makruhun. Dalam pendapat, kata Ibnu Abidin, dalam pendapat guru-guru kami, menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah hukumnya makruh. Tapi pendapat ini kemudian diselisihi oleh murid seniornya Abu Hanifah. Murid senior Abu Hanifah itu bernama Abu Yusuf. Yang kedua bernama Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dua orang ini menyelisihi pendapat dari kebanyakan guru-guru kalangan madhab Hanafi. Apa kata mereka? Menyemir rambut dengan warna hitam itu boleh. Ini madhab Hanafi. Artinya bahkan ini jadi pendapat yang modelnya kayak kuat di dalam pendapat Hanafi adalah boleh. Meskipun secara umum pendapat mazhab Hanafi itu adalah makruh menyemir dengan hitam. Tapi Abu Yusuf mengatakan boleh, kata beliau. Nah, ketika beliau mengatakan boleh, tentu kita akan melihat apa dalilnya. Karena orang-orang mazhab Hanafi itu kalau berbicara tentang dalil, mereka itu memang kuat-kuat dalam urusan logika, Pak. Logikanya luar biasa. Ini mazhab Hanafi. Kalau yang biasa ke India, ke Pakistan, itu daerah-daerah orang-orang Hanafi, ke Afghanistan itu madhabnya Hanafi semua, kebanyakan di sana. Apa dalil mereka selain daripada perkataan Abu Yusuf ini tadi, selain daripada mengatakan ini adalah dibolehkan oleh Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Dalil yang mereka pakai adalah bahwasanya perbuatan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyemir rambut dan jenggot mereka dengan warna hitam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan ada 8 sahabat Nabi yang diketahui mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ini perbuatan para sahabat. Nanti ada riwayat-riwayatnya, Pak. Siapa sahabat yang dimaksud? Yang pertama, sahabat yang dimaksud itu adalah bukan sahabat kaleng-kaleng ini, Pak. Sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menyemir jenggotnya dengan warna hitam. Yang kedua dan ketiga, Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupunya Nabi dari jalur ibu. Kemudian ada
Amr bin Al-As, lalu ada Jarir bin Abdullah, lalu ada Uqbah bin Amir, lalu ada Mughirah bin Syu'bah. Berapa hitung sudah itu Pak? Ada 8 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka ini menyemir jenggot dan rambut mereka dengan warna hitam. Ini yang dijadikan dalil oleh Abu Yusuf bahwasanya ini perbuatan sahabat Nabi. Maka kalimat bahwasanya Nabi menyuruh menyemir tadi, rubah rambut yang putih, maka dipakai oleh Abu Yusuf ini dalil yang secara umum. Artinya dalil secara umum apa? Kalau orang Islam rambutnya putih, jenggotnya putih, disuruh untuk nyemir. Kata beliau, semir ini bebas, pokoknya disemir. Handak warna apa aja silahkan, tidak ada pembatasan. Kata Abu Yusuf, warnanya harus begini atau harus menjauhi warna yang seperti ini. Nah, ini pendapatnya Abu Yusuf, itu dalilnya perbuatan sahabat. Selain daripada perbuatan sahabat, apalagi perbuatan para tabi'in. Seperti Ibnu Sirin itu menyemir juga dengan warna hitam. Seperti Imam Al-Auza'i itu juga menyemir dengan warna hitam. Dan banyak lagi tabi'in yang lain yang melakukan hal seperti ini. Dan ini kata Abu Yusuf semakin menguatkan bahwasanya menyemir dengan warna hitam itu adalah boleh. Ini kata Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Artinya warna apa saja silahkan, hendak disemir dengan warna apa saja boleh. Lalu kemudian mereka berdalil lain bahwasanya hadis tentang Abu Quhafah tadi, hadis tentang ayahnya Abu Bakar As-Siddiq tadi, itu sebetulnya hadis yang diperselisihkan. Ini seperti dikatakan oleh Al-Mubarakfuri dan para ulama-ulama yang lain, mengatakan bahwasanya kalimat wajtanibus sawat, jauhi warna hitam, ini dianggap oleh para ulama hadis tadi sebagai tambahan. Sebenarnya Nabi tidak ngomong seperti itu. Nabi cuma mengatakan ghayyiruha, rubah rambutnya, semir rambutnya. Lalu nanti dibawa kepada keumuman hadis, nyemir dengan warna merah dengan segala macam. Itu untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tambahan jauhi warna hitam, itu kata para ulama ini tadi, itu tambahan. Bukan dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih, yang tidak menyebutkan jauhi warna hitam. Hadis-hadis lain nggak menyebutkan seperti itu. Cuma hadis ini mengatakan jauhi warna hitam. Maka kata mereka ini adalah tambahan, sisipan dalam hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Maka dalam pendapat mereka Nabi itu menyuruh merubah orang rambutnya yang sudah putih, disuruh dirubah, tapi warnanya bebas kata mereka, nggak ada ikatan harus warna yang seperti ini dan yang seperti itu. Nah ini dalil mereka. Bahkan yang aneh lagi Pak, salah satu perawi yang melarang warna hitam ini tadi, karena nanti ada hadis lagi yang melarang warna hitam sebagai alamat apa namanya, salah satu tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Yang aneh lagi, perawi hadis yang meriwayatkan bahwasanya dilarang untuk menyemir dengan warna hitam, itu ada namanya Ibnu Juraid, salah satu perawinya. Nah Ibnu Juraid ini justru menyemir rambutnya dengan warna hitam, tapi dia meriwayatkan hadis yang melarang untuk orang menyemir dengan warna hitam. Nah ini kayak apa ini? Nah, artinya kata Abu Yusuf ini boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam pendapat Abu Hanifah, maka ini menunjukkan cuma makruh, bukan haram, bukan dilarang secara mutlak, bukan menjadi dosa orang yang menyemir rambutnya. Ini dalam kebanyakan madhab. Cuma diselisihi tadi oleh Abu Yusuf dengan menyebutkan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan membela pendapatnya tentang bolehnya seseorang menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, pendapat dari madhab Hanafi terpecah jadi dua. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya makruh, tapi diselisihi oleh Abu Yusuf, murid seniornya Abu Hanifah, dengan mengatakan bahwasanya tidak, hukumnya adalah boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Maliki. Pendapatnya Maliki, makruh juga, bukan haram. Jadi menyemir rambut itu makruh, bukan haram. Tidak berdosa orang yang melakukannya, kata mereka ini tadi. Ini sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama mereka ketika Ibnu Abdul Bar ditanya,
Amma tentang perkataan Imam Malik dalam masalah ini, kata beliau, wa amma qaulu Malik inna ghairahu yakni ahabbu ilaih, sesungguhnya warna selain hitam itu disukai oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik ini menyuruh menyemir, tapi warna yang lain yang lebih disukai. Artinya selain daripada warna hitam itu lebih disukai oleh Imam Malik. Wa inna ahlal ilmi qad karihus sawad. Kenapa kok Imam Malik lebih suka warna selain daripada hitam? Karena kata Imam Malik, ahli-ahli ilmu, para ulama, guru-guru beliau itu tidak menyukai warna hitam. Nah, tidak menyukai maksudnya memakruhkan warna hitam. Dikuatkan lagi oleh ulama-ulama lain dari kalangan Malikiyah, lam yuharrim Malikun at-taghyira bis-sawad. Sesungguhnya Imam Malik tidaklah mengharamkan orang menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Artinya makruh. Dalam madhab Maliki yang masyhur, hukum menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah sekedar makruh, tidak sampai kepada haram. Nah, terus yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan itu madhab Syafi'i justru, Pak. Yang mengharamkan nyemir rambut hitam itu madhab Syafi'i. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ittafaqu ala damil khidabir ra'si awil lihyati bis-sawad was-sahih annahu haram. Tercela, kata Imam An-Nawawi, orang yang menyemir rambut mereka atau jenggot mereka dengan warna hitam. Bahkan kata beliau, was-sahih, dan hukum yang benar dalam masalah ini adalah haram seseorang menyemir rambut dan jenggotnya dengan warna hitam. Ini pendapat terkuat di dalam madhab Syafi'i. Artinya kalau bicara siapa yang mengharamkan, meskipun mayoritas ulama dalam 4 madhab itu mengatakan makruh, tapi kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya tidak boleh, haram. Orang yang melakukannya menjadi berdosa di dalam madhab Syafi'i, karena mereka memaknai bahwasanya anjuran Nabi SAW untuk menyelisihi ahli kitab. Kan banyak kan Pak hadisnya, menyelisih ahli kitab. Pokoknya kita harus beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salah satu perbedaan kita apa? Mereka itu kalau beruban nggak disemir. Nah, orang Islam kata Nabi selisihi mereka. Caranya ya semir rambut kalian, tapi jangan warna hitam. Nah, madhab Syafi'i memahami bahwasanya semua dalil yang diucapkan itu adalah bersifat umum. Artinya menyemir rambut itu perintah Nabi Muhammad SAW, sifatnya umum. Tapi yang umum ini ada pengkhususan, diikat dengan pengkhususan, dilarang untuk berwarna hitam, dilarang menyemir dengan warna hitam. Ini yang difahami oleh orang-orang dari kalangan madhab Syafi'i. Sehingga kesimpulan daripada madhab ini adalah hukum menyemir rambut dengan warna hitam tadi adalah haram. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah pendapatnya Imam Hambali. Nah, ini juga sama, Pak. Yang masyhur dalam pendapat Hambali adalah makruh, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa yukrahul khidabu bis sawad, dan dimakruhkan, kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini pembesarnya madhab Hambali, dan dimakruhkan orang menyemir dengan warna hitam. Qila li Abdi Abdillah, lalu pernah ditanyakan kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah ini? Abu Abdillah ya Imam Ahmad. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, pertanyaannya seperti apa? Orang itu bertanya, takrahuhu, apakah anda memakruhkan atau tidak suka dengan orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam? Maka Imam Ahmad pun mengatakan, qala i wallah, benar, aku tidak suka, kata Imam Ahmad. Artinya dalam madhab Hambali hukumnya juga makruh di dalam menyemir rambut dengan warna hitam, meskipun ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Imam Ahmad mengharamkan, tapi yang masyhur, yang terkenal dalam madhab Hambali, menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah makruh. Maka kalau kita lihat, Pak, jadi menyemir rambut ini macam-macam hukumnya. Ada yang wajib, ada yang disepakati. Yang disepakati itu disepakati tentang bolehnya adalah pertama menyemir dengan semua warna selain daripada hitam. Itu sepakat, gak ada ulama berselisih.
bahwasanya ini adalah boleh. Yang kedua, menyemir dengan warna hitam dengan tujuan untuk jihad. Ini disepakati bahwasanya ini pun juga boleh. Satu lagi yang disepakati lupa saya sebutkan, menyemir untuk menipu. Ini disepakati kalau haram. Ya kan, umurnya sudah kepala 6, disemir habang hijau rambutnya, ya kan loh. Mbak itu pakai baju jangkis misalnya, pakai celana jeans, ngomong umurnya 28 misalnya. Untuk apa? Untuk melamar seorang gadis. Nah itu dibahas Pak, dibahas oleh para ulama. Menyemir untuk menipu, litagrir, untuk hurur, untuk menipu orang. Yang ditipu seperti apa? Untuk urusan nikah disebutkan. Untuk urusan menikah, maka itu dikatakan haram. Dan sepakat semua ulama, tidak ada satupun yang mengatakan boleh buat menipu dengan menyemir, gak ada. Jadi ada 3 perkara tadi. Untuk warna selain hitam itu disepakati boleh. Untuk jihad boleh dengan warna hitam. Untuk menipu mau warna apa saja, kalau yang namanya untuk menipu itu diharamkan oleh para ulama. Nah ini kesepakatan mereka. Sedangkan yang warna hitam untuk hal-hal biasa, nanti pembahasannya seperti seorang istri yang disuruh oleh suaminya untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam karena lakinya sudah muyak melihat pinatuha si bini ini tadi. Nah itu nanti dibahas oleh para ulama. Suaminya nyuruh istrinya untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Nah sebagian mereka mengatakan boleh, sebagian mereka mengatakan ini makruh. Tapi kalau menurut Syafi'i mutlak, laki-laki perempuan itu tidak boleh, kata dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, sebagian mengatakan makruh, tapi yang dikuatkan oleh Abu Yusuf, yakni murid-murid senior Abu Hasan Asy-Syaibani, ini murid seniornya Abu Hanifah. Ini orang-orang yang awal-awal di zaman Abu Hanifah, yang langsung duduk di majelisnya Abu Hanifah. Itu justru menyelisih, mengatakan boleh. Dalilnya apa? Ya para sahabat Nabi. Ini dan penjelasan-penjelasan tentang dalil seperti yang tadi sudah ulun jelaskan. Kalau yang lain rata-rata hukumnya adalah makruh. Pokoknya kecuali Syafi'i itu enggak haram, Pak. Makruh atau ada yang boleh. Tapi khusus untuk mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Nah, ini menyemir rambut. Nah, menyemir rambut yang dimaksud di sini yang dikatakan sebagai sunnah oleh para ulama itu adalah ketika seseorang menyemir rambutnya untuk pertama menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, yang kedua untuk banyak disebutkan oleh para ulama lil haibah, untuk menunjukkan wibawa, untuk menunjukkan kalau misalnya orang ini apa misalnya Pak punya kedudukan, untuk menunjukkan wibawanya, maka itu diperbolehkan meskipun dengan warna ini makruh, meskipun dengan warna hitam. Tujuannya seperti itu. Ini yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan masalah semir rambut. Artinya nggak ada persetujuan atau kesepakatan bahwasanya menyemir dengan warna hitam itu mutlak diharamkan oleh semua ulama. Tidak. Yang mengharamkan cuma mazhab Syafi'i, yang lainnya nggak ada. Asal tujuannya tadi untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau sekarang saya nyemir rambut dengan warna biru misalnya, atau saya semir separuh biru separuh hijau misalnya, kenapa? Maka yang seperti ini yang kita tiru siapa Pak? Tinggal ditanyakan lagi, yang disuruh Nabi, kita niru Nabi itu untuk apa? Untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang antum menyemir rambut antum dengan warna biru. Yang antum tiru siapa? Wah Ustaz, saya niru artis ini. Nah, haram hukumnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, haram yang seperti ini. Karena perintah Nabi itu menyuruh beda dengan orang ahli kitab. Kok malah kita menyamai orang-orang fasik? Nah, ini yang tidak boleh. Yang seperti itu justru tidak boleh. Artinya hukumnya ini pun, jadi kalau dulu Pak, Yahudi dan Nasrani nggak pernah nyemir rambut. Nah sekarang terbalik. Justru Yahudi dan Nasrani yang warna-warni rambutnya macam-macam ya kalau terbalik. Tapi tetap sunnah Nabi nggak akan bisa berubah. Sunnah Nabi ketika kita melakukannya menyemir rambut kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka insya Allah itu akan menjadi sebab pahala bagi diri kita. Seperti contohnya lagi. Dulu orang-orang orang-orang Yahudi ahli kitab
itu memanjangkan kumis mereka dan memotong jenggot mereka. Maka kita disuruh apa? Dibalik, kumisnya yang dipendekkan, jenggotnya yang dipanjangkan. Sekarang Pak, bubuhannya kan ada berjenggotan berataan, mulus-mulus berataan ya. Itu sekarang mereka seperti itu. Tapi tetap yang namanya sunnah Nabi ya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kira-kira berkaitan dengan masalah menyemir rambut dengan warna hitam. Artinya ini bukan satu hal yang disepakati oleh para ulama. Artinya banyak perselisihan di dalamnya. Dan terutama pada hadis Abu Bakar tadi, hadisnya ayahnya Abu Bakar, itu perselisihan mereka tentang, dan banyak para ulama ini, kalau waktunya cukup saya panjang benar. Hadis-hadis ini dikritik oleh para ulama tentang tambahannya, dan ulama-ulama besar yang mengkritik masalah tambahan pada hadis tersebut. Nah ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Artinya nggak ada satu pendapat dalam hal ini, ada beberapa pendapat yang diucapkan oleh para ulama berkaitan dengan satu masalah. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.